Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian LKI, baik yang ada di dalam masjid ataupun yang sedang menyaksikan live streaming FB LKI atau YouTube LKI Lamongan. Pada malam hari ini kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah atas ribuan nikmatnya yang diberikan kepada kita. Tentunya pada malam hari ini kita masih mendapatkan nikmat yang terbesar di dunia karena badan kita sehat, dan masih mendapatkan nikmat yang terbesar di akhirat karena din kita Islam. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, siapapun orangnya yang agamanya sehat dan yang agamanya Islam dan badannya sehat, sungguh dia sudah bisa menggabungkan dua nikmat tersebut. Karena nikmat terbesar di dunia adalah sehat. Begitu isi dunia yang disebutkan oleh Allah itu, wanita, anak-anak, tempat tinggal, perniagaan, sawah, ladang. Kalaupun kita tidak sehat, mustahil kita bisa menikmati nikmat-nikmat dunia tersebut. Dan nikmat terbesar di akhirat adalah al-Islam. Begitu Allah berfirman dalam Quran, wa may yabtaghirul islami dina fala yuqbala minhu fawal akhiratu minal khosirin. Barang siapa mencari ideologi tata cara dalam kehidupan selain Islam, fala yuqbala minhu, maka Allah tidak akan menerima tata cara atau agama ideologi selain Islam. Fawal akhiratu minal khosirin, dan di akhirat nanti diikutkan rombongan orang-orang yang rugi. Dan rugi di akhirat adalah neraka. Wa yunantubillah. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabat dan orang-orang yang mengikutinya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, ini adalah hari Sabtu, adalah kajian tafsir Al-Quran ayat yang ke-114. Dan dalam pemaparan nanti, apabila kurang paham dalam penyampaiannya bisa ditanyakan kepada Ustadz Adam, karena hidupnya dalam majelis ilmu adalah tanya jawabnya juga. Kepada beliaunya Ustadz Adam kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus salihat. Thumma alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa al-Amin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma amin. Bapak dan ibu-ibu yang dipilih dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang setiap harinya memberikan kita ujian, yang setiap harinya memberikan kita musibah, cobaan, baik itu rasa sedih, baik itu rasa khawatir, gelisah ataupun rasa sakit, maka kita ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan ujian, musibah, rasa sedih, khawatir, gelisah, sakit dan semua yang menimpa diri kita, kecuali Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus dosa-dosa kecil kita. Maka ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala sangat tahu tentang diri kita.
Allah Subhanahu wa taala sangat faham betul siapa kita. Makanya di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, innakum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian semua itu melakukan kesalahan bil-lail, pada malam hari, wan-nahar, dan juga pada siang hari. Allah tahu kita ini pendosa. Allah tahu kita ini banyak maksiat. Allah tahu setiap hari kita berbuat kesalahan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita terjerumus di dalam api neraka, sehingga Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita sebuah hadiah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah seorang hamba diberikan rasa khawatir, rasa gelisah, rasa sedih, sampai tertusuknya seorang hamba tersebut dari duri, melainkan itu semua sebagai penggugur dosa. Ketika kita melihat diri kita ini banyak masalah, banyak cobaan, banyak ujian, setiap hari penuh dengan masalah, bukan berarti Allah membenci kita, bukan berarti Allah tidak mencintai kita, tapi Allah menginginkan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih mengasihani kita dengan cara terus memberikan kita ujian, cobaan dan musibah, karena dengan itu semua dosa-dosa kecil kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Hasan Al-Basri rahimahullahu taala pernah melewati sebuah kelompok, sebuah kaum atau sebuah majelis, yang mana majelis tersebut adalah majelis hifdzul Quran, majelis untuk menghafalkan Al-Quran. Bayangkan Pak, Masya Allah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali sabda beliau yang menyanjung, menyebutkan fadilah orang-orang yang mampu menghafalkan Al-Quran. Bahkan tidak hanya menghafalkan, tapi membaca, mengamalkan, fadilahnya luar biasa. Tapi suatu ketika Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala melewati perkumpulan ini, yang mana perkumpulan tersebut adalah perkumpulan para penghafal Al-Quran, yang setiap harinya Al-Quran ini keluar dari lisan mereka, yang setiap harinya mereka itu membaca Al-Quran. Tapi ketika ditanya tentang pemahaman dari apa yang mereka hafal, maka pemahamannya nol. Sehingga Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, la katsarahumullahu adadahum, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memperbanyak jumlah mereka. Masya Allah, bagaimana penghafal Al-Quran yang mungkin kita kalah bacaan Al-Qurannya, yang mungkin setiap hari kita paling membaca 1 juz 2 juz, sedangkan mereka sehari 5 juz 10 juz murojaah, bukan hanya sekedar membaca tapi murojaah. Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mendoakan orang-orang yang hanya sekedar membaca Al-Quran, hanya sekedar menghafal Al-Quran tanpa memahaminya, maka beliau mendoakan, la katsarahumullahu adadahum, semoga jumlah mereka tidak diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyampaikan dalam hadis beliau, nanti di akhir zaman akan ada orang-orang yang membaca Al-Quran itu gak sampai hanajirahum, gak sampai tenggorokan mereka, hanya nyangkut di sini. Al-Quran yang mereka lihat, Al-Quran yang mereka baca itu hanya sekedar keluar dari lisan, tapi nggak bisa masuk ke dalam hati. Jadi hanya sekedar bacaan, setiap hari dibaca, dihafal, tapi sama sekali tidak faham terhadap Al-Quran itu sendiri. Sedangkan agama Islam adalah agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala
diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an ini. Yang Al-Qur'an ini sebagai pedoman hidup kita. Yang Al-Qur'an ini sebagai kunci agar kita selamat di dunia maupun nanti di akhirat. Maka sungguh beruntung orang-orang yang mampu meluangkan waktunya, orang-orang yang mampu melangkahkan kakinya untuk mempelajari Al-Quran ini, memahami maknanya, memahami tafsirnya, dan juga berusaha untuk mengamalkan apa yang telah dipelajari. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kemudahan dan kekuatan untuk bisa mempelajari tafsir Al-Quran ini sampai di ayat yang ke 114, sampai ke ayat yang ke-114 surat Al-Baqarah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man adlamu mimman mana'a masajidallah, dan tidaklah ada orang yang lebih zalim kecuali orang-orang yang melarang orang lain untuk berzikir di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dulu pernah belajar, kezaliman yang paling tinggi, paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan bentuk kezaliman yang paling tinggi, bentuk kezaliman yang paling besar. Di bawah kesyirikan ini ada bentuk kezaliman lagi yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, kezaliman tersebut merupakan kezaliman yang besar, yaitu melarang orang lain untuk berzikir di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallah an yudhkara fiha ismuh. Melarang orang lain untuk disebutkan di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala nama-nama Allah. Wasa'a fi kharabiha, dan berusaha untuk menghancurkan rumah Allah. Kalau kemarin kita telah pelajari makna kharabiha ada dua. Yang pertama yaitu hissi, secara nyata, yaitu menghancurkan masjid-masjid Allah, musala Allah, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Bangunannya dihancurkan, kemudian fasilitasnya dirusak dan lain sebagainya. Makna yang kedua adalah maknawi, secara makna saja. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang melarang seseorang untuk berzikir di dalam rumah Allah, melarang seseorang untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, maka dia seakan-akan telah menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka dua ciri ini merupakan orang yang paling zalim kepada dirinya sendiri ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia zalim pada dirinya sendiri. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka itulah yang tidak akan masuk ke dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala illa khaifin, kecuali dalam keadaan takut. Lahum fid dunya khizyun, dan bagi mereka ciri-ciri yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala ini, khizyun, kehinaan di dunia. Walahum fil akhirati azabun azim, dan bagi mereka juga di akhirat adab yang pedih, adab yang dahsyat, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita memahami arti dari Al-Quran, Masya Allah, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ingin memberikan pesan kepada seorang hamba itu, Allah Subhanahu wa ta'ala jarang sekali, bahkan mungkin hanya 1-2 menta'yin seseorang itu, menunjuk seseorang itu secara langsung. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan ciri-ciri. Kalau orang yang memiliki sifat seperti ini, maka balasannya seperti ini. Orang yang memiliki ciri-ciri seperti ini, maka balasannya seperti ini. Bayangkan, kita setiap harinya melakukan dosa, setiap harinya kita melakukan kesalahan. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qul ya ibadi, wahai hambaku. Siapa itu? Kita yang setiap hari penuh dengan dosa ini loh, kita.
setiap hari penuh dengan maksiat, selalu berbuat salah, tapi Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan sebutan qul ya ibadi, wahai hambaku. Ya Allah, hamba Allah Subhanahu wa taala yang merupakan lakop julukan paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu diri kita, berapa jauhnya kita dari Allah, berapa gak kenalnya kita Allah Subhanahu wa taala. Kita gak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Kita gak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita gak paham Al-Quran ini dengan pemahaman yang benar-benar hak. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih terus menghapus dosa kita, masih terus memanggil kita dengan sebutan ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh orang yang tidak pernah bermuhasabah diri, orang yang selalu merasa dirinya itu baik, orang yang selalu merasa dirinya itu suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang seperti ini la dhahaballahu bikum, yang akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa ya'ti biqaumin, kemudian Allah akan mendatangkan dengan kaum yang baru, orang-orang yang baru, yang orang tersebut yudnibun, melakukan dosa terus, tapi wa yastaghfirunallah, tapi mereka selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ghafarallahu lahum, dan Allah mengampuni dosa mereka. Kita harus mengakui diri kita penuh dengan maksiat. Kita akui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena justru Allah Subhanahu wa taala suka dengan pengakuan kita. Allah suka dengan pengakuan kalau kita itu penuh dengan dosa. Allah suka dengan pengakuan kalau kita setiap hari itu berbuat maksiat. Maka dalam hadis qudsi lanjutannya tadi, fastaghfiruni aghfir lakum, kata Allah, minta ampunlah kepadaku, aghfir lakum, kata Allah, aku akan ampuni kalian. Hanya dengan astaghfirullah, astaghfirullah, hilang dosa kita. Masya Allah. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyampaikan sesuatu, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah tidak langsung menunjuk orang itu, Allah tidak langsung menyebutkan nama orang itu, tapi Allah menyebutkan ciri-cirinya, sehingga orang yang merasa ciri-cirinya seperti itu, orang yang merasa dirinya memiliki sifat seperti itu, bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahil masyriqu wal maghrib, dan milik Allah Subhanahu wa ta'ala al-masyriq, timur, wal maghrib, dan juga barat. Kata al-masyriq wal maghrib, timur dan juga barat, ini sering sekali dipakai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah pemilik timur dan barat. Kenapa enggak disebutkan selatan dan utara saja? Kalau kita berpikir, kenapa enggak disebutkan selatan dan utara saja? Kenapa kok timur dan barat yang disebutkan? Karena dari situlah matahari muncul. Dari timur matahari muncul, kemudian ke barat matahari tenggelam. Maka ketika ada zat yang memiliki pencahayaan semua ini, memiliki matahari yang mengatur matahari dari timur ke baratnya, maka dia yang memiliki segalanya. Makanya di dalam surat Al-Baqarah juga di juz yang ketiga, di situ ada kisah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih, apakah kamu pernah tahu ada seseorang yang pernah mendebat Ibrahim alaihissalatu wassalam tentang Tuhannya. Jadi ada seseorang nih yang mendebat Ibrahim alaihissalatu wassalam, saya Tuhan, katanya, saya Tuhan. Tapi kata Ibrahim, bagaimana ayatnya Ustaz? Astagfirullah. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulk. Idz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku yang menghidupkan dan juga mematikan. Qala ana uhyi wa umit. Maka laki-laki ini, ya, saya bisa menghidupkan, saya juga bisa mematikan. Buktinya apa? Didatangkan satu orang, dibunuh sama dia.
Datangkan lagi satu orang, kamu mau hidup? Mau, sudah dibiarkan. Ini kata dia, makna menghidupkan dan mematikan. Kemudian kata Ibrahim lagi, qala anna uhyi wa umit. Astagfirullah. Qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Rabbku itulah Rabb yang mendatangkan matahari dari timur kemudian menenggelamkan ke barat. Setelah itu tidak bisa ngomong. Setelah itu nggak bisa bantah lagi, nggak bisa debat lagi. Kenapa? Karena matahari ini sesuatu yang agung, sesuatu yang tidak bisa menggerakkan, tidak bisa memiliki kecuali zat yang menciptakan semua ini. Maka Allah Subhanahu wa taala seringkali menggunakan al-masyriq wal maghrib. Fa inama tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kamu menghadapkan wajahmu, fasamma wajhullah, maka di situ ada wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita singgung sedikit tentang masalah akidah. Jadi Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya Allah memiliki wajah. Allah memiliki wajah. Tapi bukan berarti gambaran kita, oh wajah Allah seperti ini, oh wajah itu seperti itu. Subhanallah. Maha suci Allah. Kita tidak menggambarkan seperti itu. Sebagaimana misalkan seperti ini. Ustadz Adam punya wajah. Apa wajah saya kayak ketek? Apa wajah saya kayak monyet? Kan enggak. Beda kan? Apa wajah saya kayak kidang misalkan? Apa wajah saya kayak sapi? Kan enggak. Manusia saja diciptakan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wajah di dalam Al-Qur'an, kok bisa-bisanya kita menggambarkan wajah Allah seperti makhluknya? Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an wajah, ya kita imani. Allah menyebutkan wajah, Allah memiliki wajah. Bagaimana kaifiyahnya? Bagaimana bentuk wajahnya? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Yang jelas kita mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Begitu juga dengan tangan. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an Allah memiliki tangan. Ya sudah, kita imani Allah memiliki tangan. Toh ketika kita membaca Al-Qur'an misalkan mendapatkan ayat yang berhubungan dengan tangan, kita di pikiran kita Allah memiliki tangan, kan artinya tangan. Bukan kemudian langsung terbesit di pikiran kita, oh tangan artinya kekuasaan, oh tangan artinya kepemilikan dan lain sebagainya. Tangan ya tangan, tapi bagaimana bentuknya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, dan sifat itu sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau wajahnya manusia ya mirip-mirip kita. Ada pesek, ada agak mancung, ada ya begini. Kekurangan semua, penuh dengan aib, penuh dengan kekurangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mimma yaliqu bijalalihi. Apa yang disifati Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yaitu yang paling sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wasi', maha luas, alim, maha mengetahui. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, qala Mujahid rahimahullah taala mengatakan fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Arti makna dari fa'aina ma tuwallu, dimanapun kamu menghadapkan diri, fasamma wajhullah, di situ ada wajah Allah. Maksudnya adalah qala huwa haitsu ma kuntum falakum qiblatun tastaqbilunaha. Dimanapun kita berada, dimanapun kita menghadap, di situ ada kiblat tastaqbilunaha yang harus kita hadapkan wajah ini. Jadi misalkan kita safar kemana, kita ingat di tempat tersebut ada kiblat yang ketika kita ibadah, ketika kita sholat menujunya adalah
kiblat. Tapi nanti kita akan bahas tentang permasalahan fikih, bagaimana para ulama mengambil kesimpulan dari ayat-ayat yang ada, hadis-hadis yang ada, sehingga di situ diambil kesimpulan hukum bahwa ketika orang yang safar tidak tahu arah, nggak bawa HP misalkan, karena di HP sekarang ada aplikasi nyari kiblat, ada Pak Ustaz ya. Aplikasi yang nyari kiblat itu ada di HP sekarang. Tapi kalau misalkan nggak bawa HP, nggak tahu kiblat, malam hari misalkan nggak ada matahari atau waktunya mendung, apakah kita harus mencari kiblat terlebih dahulu, arah Ka'bah, baru kemudian sholat, ataukah sudah kita bismillah, ikhtiar ini kiblat, kemudian sholat tanpa harus memastikan dengan benar? Maka itu akan kita bahas setelah ini. Qila, kalau Ibnu Jarir rahimahullah taala mengatakan ayat ini, walillahil masyriq wal maghrib fa innama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim, bal nazalat hadhil ayah ala rasulillah idznan minallah an yusalliya mutatawwi' haitsu tawajjah min syarqin aw gharbin fi masirihi fi safari. Dalam ayat ini kata Ibnu Jarir rahimahullah taala, ini merupakan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam safarnya, perjalanannya itu boleh menghadapkan dirinya ke timur atau ke barat. Ke timur atau ke barat. Kenapa? Karena udzur syar'i, misalkan kereta. Misalkan kereta. Masuk waktu zuhur misalkan, kita masih di dalam kereta. Kita tahu kereta lurus aja. Nah, maka di situ kita mencari terlebih dahulu mana arah kiblat. Misalkan arah keretanya ke sana. Arah ke sana mana? Timur. Arah keretanya ke timur. Sedangkan kiblat berarti kan arah ke sebaliknya, kita harus membalikkan badan dulu. Jadi membelakangi arah kereta. Adapun setelahnya keretanya mau mengarah ke selatan, mau mengarah ke utara, ya sudah. Maka tidak ada haraj alaina, nggak ada pembebanan bagi kita lagi. Kenapa? Karena awalnya sudah kita tentukan arahnya. Kita sudah sholat menghadap kiblat. Adapun nanti misalkan untanya kok tiba-tiba nyari makan, untanya tiba-tiba nyari minum, belok kanan belok kiri, ya terserah. Maka tidak ada pembebanan bagi diri kita. Dan ayat ini merupakan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam safarnya menghadap ke arah manapun, asalkan di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun kita sebagai umatnya sudah menentukan arah kiblat terlebih dahulu. Adapun tadi ketika nggak tahu arah kiblat, sudah kita bismillah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini arah kiblat, walaupun setelah itu salah. Gitu. Wa fi halil musayafati wa syiddatil khauf, dan juga izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulnya ketika di dalam masa-masa genting. Contoh dalam peperangan. Dalam peperangan ini genting sekali. Kalau kita sampai membelakangi musuh, entek Pak. Kalau kita membelakangi musuh, habis kita. Musuhnya di sana. Kemudian kita sholatnya menghadap ke sana. Ya habis kita ditembakin musuh. Habis kita ditombak musuh. Maka ketika di dalam sholat khauf, peperangan, kita boleh menghadapkan wajah kita kemanapun itu, tergantung maslahat kita, karena itu udzur syar'i. Kemudian ada juga hadis Nafi' an Ibnu Umar annahu kana idza suila an salatil khauf wa safaha, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma warḍahuma pernah ditanya tentang bagaimana sih tata cara sholat khauf. Jadi ada sholat khauf, ada sholat istisqa dan lain sebagainya. Sholat khauf ada sholat ketika dilaksanakan waktu genting-gentingnya perang misalkan. Kemudian
Ibnu Umar radhiyallahu anhu warḍahuma mengatakan fa in kana khaufun asyaddu min dzalik sallu rijalan qiyaman ala aqdamihim wa rukbanan mustaqbilil qiblah wa ghaira mustaqbiliha. Dahulu kami, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu warḍahuma, ketika dalam waktu salat khauf maka kami melaksanakan salat, sallu mereka melaksanakan salat rijalan qiyaman, berdiri kemudian kadang jalan saking gentingnya kadang jalan juga, ala aqdamihim di atas kaki-kaki mereka, wa rukbanan mustaqbilil qiblah wa ghaira mustaqbiliha, kadang juga menghadap kiblat kadang tidak menghadap kiblat. Ini Ibnu Umar radhiyallahu anhu warḍahuma. Ibnu Umar itu seorang sahabat, anaknya sahabat. Seorang sahabat, anaknya sahabat. Luar biasa fadilah beliau, sampai dikatakan Ibnu Umar radhiyallahu anhu warḍahuma, beliau ini merupakan sahabat yang paling tamak terhadap sunnahnya Nabi, paling tamak. Sampai dikisahkan dalam sebuah riwayat, Ibnu Umar ketika melakukan safar dan ingat waktu di perjalanan safar itu Rasulullah pernah singgah di tempat tersebut untuk kencing misalkan, maka dicari tempat kencing Rasulullah dulunya untuk kencing di sana, walaupun gak ingin kencing. Bayangkan Pak, gak kudu nguyo ki, gak kudu ngicing misalkan, mohon maaf, tapi dicari-cari tempatnya sehingga apa? Bisa melaksanakan seperti apa yang Rasulullah laksanakan. Nah kita, Masya Allah, sunnah-sunnah belum kita laksanakan, tapi banyak sekali hal-hal makruh yang kita perjuangkan. Kita nggak bahas masalah sunnah-sunnah ini gimana ya cara mengamalkannya gimana, tapi justru kita memperdebatkan masalah yang makruh. Oh makruh aja kok nggak masalah, ini bukan haram, makruh saja. Makruh itu apa tuh Pak? Halo, kenapa makruh nih? Enggak, makruh itu apa Pak? Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh. Wajib diwajibkan, sunnah kalau diamalkan mendapatkan pahala, ditinggalkan rugi Pak, tinggalkan rugi. Yang ketiga mubah ini ya seperti main bola mubah, jualan mubah, sesuatu yang nggak ada pahala, nggak ada dosa. Makruh ini ketika kita kerjakan nggak dapat dosa, kita tinggalkan dapat pahala. Ingat, makruh adalah sesuatu yang kita kerjakan gak dapat dosa tapi dibenci. Gak dapat dosa tapi dibenci. Pak Budi misalkan, Pak Budi ini punya seseorang yang dicintai, atau siapalah punya seseorang yang dicintai. Seseorang yang dicintai ini benci kalau dia makan pete misalkan, jengkol misalkan. Kan ada Pak ya orang yang benci sama pete sama jengkol, baunya nggak enak. Kamar mandi jadi pesing semua. Ada yang nggak suka. Misalkan orang yang jenengan cintai ini benci kalau jenengan makan pete, makan jengkol. Berani nggak jenengan tiap hari makan pete, makan jengkol di hadapan orang yang jenengan cintai ini? Wah, pekat jenengan. Dimarahin jenengan, diuring-uringi, saya yakin diuring-uringi. Nah ini manusia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tapi bukan berarti kemudian kita bermudah-mudahan di dalam mengamalkan apa yang Allah benci. Yang dibenci kok malah diamalkan loh. Saya kadang astagfirullah, gimana ya? Dibenci kok kan diamalkan, kok dilanjutkan. Maka sikap kita sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak memperhatikan mana sunnah, mana wajib. Tidak memperhatikan itu. Mana boleh, mana tidak boleh. Bukan. Yang kita perhatikan sebagai umat beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya itu bukan mana boleh, mana tidak boleh, tapi mana yang disukai Allah, mana yang tidak disukai Allah. Dan itu yang dipegang oleh para sahabat. Kalau kita baca sirah nabawiyah,
para sahabat mengamalkan amalan-amalan sunnah itu sebagaimana mengamalkan amalan wajib. Kenapa? Pegangan mereka bukan ini sunnah, ini mubah, bukan. Pegangan mereka mana nih yang paling dicintai Allah, mana nih yang paling disukai Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tergerak dirinya untuk mendatangkan hal-hal yang dicintai Allah dan menjauhi apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita berusaha diri kita, walaupun kita belum sempurna, kita tahu diri kita nggak sempurna, kita tahu diri kita ini ya kadang beledo ke sana, kadang ke sini, banyak salahnya, tapi kita berusaha untuk menyempurnakan diri ini sehingga nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa benar-benar menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tahu ilmunya, amalan apa yang kamu lakukan dari ilmu tersebut? Kamu punya harta, kamu punya umur, kamu punya waktu, masa muda, apa yang kamu lakukan dengan ini? Dengan ini semua berusaha memperbaiki diri ini, menyempurnakan amalan-amalan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dari ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengizinkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kita semua tentunya untuk mengarahkan wajah kita menghadap masyrik ke timur ataupun al-maghrib ketika kita dalam keadaan uzur, baik itu safar maupun hal-hal yang lain. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah. Di antara timur dan barat itu ada kiblah, ada kiblatnya umat Islam. Li ahlil Madinah wa ahli Syam wa ahlil Iraq. Bagi kita semua di antara timur dan barat itu ada kiblat, yaitu Makkah. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang ayat-ayat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, waqalu, dan mereka mengatakan ittakhadallahu walada. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mereka orang-orang ahli kitab Nasrani mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan anak bagi Allah. Jadi keyakinan mereka apa ya? Trinitas ya. Trinitas itu apa? 3 in 1 ya, 3 in 1, 3 di kayak Nescafe gitu loh Pak. 3 di 1, pokoknya 1 ya 3 ya 1. Gimana mikirnya kita, gimana? 1 ya 3 ya 1. Gatok ora Pak? Untuk kayak Pak Dewi iki gatok ora? 1 ya 3 ya 1. Gak gatok Pak, gak nyampe otak kita. Bagaimana 1 ya 3 ya 1 di 3 orang di satu orang, muter bolak-balik. Nah, ini keyakinan mereka orang-orang Nasrani yang mengatakan Allah itu punya anak. Subhanah, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Paus, sekali lagi Paus mengatakan Allah punya anak. Maka bagaimana hati kita nggak benci ketika zat yang menciptakan diri kita dihina sama mereka. Mereka mencela Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebutan Allah punya anak, Allah mengambil anak, yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Tuhan yang lain selain dirinya. Nggak masuk akal. Anggap aja begini. Di satu desa saja ada 2 kepala desa. Satu desa ada 2 kepala desa. Kepala desa yang satu punya kebijakan. Kepala desa yang kedua punya kebijakan nggak kira-kira? Punya. Ingin mengatur sendiri. Karena apa? Beda kepala. Beda kepala. Kepala desa yang satu ingin misalkan sedayu ini seperti ini, yang kepala desa yang kedua ingin sedayu yang seperti ini, beda. Ini sedayu. Bentrok nggak kira-kira kepala desa 2 ini? Yang 1 dan 2 bentrok nggak kira-kira? Gontok-gontokan nggak? Uring-uringan nggak Pak kira-kira? Uring-uringan. Bagaimana dikatakan di alam semesta ini ada 2 pencipta, ada 2 Tuhan?
Ya wis amu kono gawe bumi sendiri, saya tak bikin bumi sendiri. Gak bisa. Gak bisa. Harus ada hanya satu pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengatakan Allah punya anak. Berarti ada ahli waris dong. Berarti ada ahli waris. Gak masuk akal. Gak masuk akal. Subhanah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ballahu ma fis samawati wal ard. Bahkan lahu, milik Allah Subhanahu wa taala, ma fis samawati wal ard, apa yang ada di langit, wal ard, dan apa yang ada di bumi. Kullul lahu qanitun. Semua ini yang ada di langit maupun bumi itu qanitun. Apa arti qanitun? Di sini banyak sekali pendapat ulama-ulama ahli tafsir. Yang pertama, qanitun di sini adalah qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu warḍahuma, artinya musallin, orang-orang yang salat. Orang-orang yang salat kepada Allah Subhanahu wa taala, meletakkan anggota badan yang paling suci, yaitu kepala ini, meletakkan anggota badan yang paling suci ke tempat yang paling hina, yaitu tanah. Yaitu musallin, orang-orang yang salat. Mana yang kedua dari qanitun adalah qala Abu Malik radhiyallahu anhu rahimahullahu taala, muqirruna lahu bil ubudiyah, yaitu semua yang ada di langit dan bumi itu muqirrun, mereka itu yakin dan menetapkan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan, Allah juga yang memberikan rezeki bagi apa yang ada di langit dan juga bumi. Yang ketiga, al-ikhlas, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali pendapat. Ada juga yang mengatakan qaimun yaumal qiyamah. Semua yang ada di langit dan bumi nanti akan qaimun yaumal qiyamah, akan berdiri pada hari kiamat. Jadi sebagaimana di surat An-Naba di situ, kita semua, malaikatnya, kemudian jinnya, manusianya akan dibariskan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali makhluk yang diizinkan Allah untuk tidak baris. Dibariskan semua oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diadakan apa? Hisab, penghisaban. Masya Allah, semuanya barislah, dan kita nggak bisa bergerak, kita nggak bisa ngomong sedikit pun. Semuanya dibariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ngantri sampai semua mendapatkan jatahnya, sampai semua selesai ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama coba Pak, Bu? Berapa lama pertanyaan itu? Kalau kita kumpulkan orang se-Indonesia saja, orang se-Indonesia saja yang jumlahnya berapa miliar itu, kita tanya dengan 5 pertanyaan, dengan 5 pertanyaan saja setiap orang, berapa bulan baru selesai? Berapa bulan baru selesai? Ini bukan cuman orang se-Indonesia, ini orang dari dulu awal penciptaan manusia sampai nanti hari kiamat, itu akan ditanya semua oleh Allah Subhanahu wa taala, plus jinnya ditanya semua. Maka dunia ini merupakan fase yang paling cepat. Dunia merupakan fase yang paling cepat, ucuk-ucuk uwanen. Nah, ucuk-ucuk uwanen jenggoten, semurat, apa, kolesterol. Gak kerasa. Ini kita. Dunia ini fase paling cepat, Masya Allah. Saya kemarin salah satu keluarga baru Syawal kemarin ketemu, dan sudah lama nggak ketemu, tinggal di Surabaya, kemudian meninggal dan dikuburkan di Berondong sini, meninggal. Padahal baru ketemu kemarin Syawal, Masya Allah. Pernah juga salah satu wali santri Al-Ikhlas ini, waktu saya mengisi kajian keluarga di Rembang, hari Ahad saya mengisi, minggu depannya hari Ahad juga dikabarkan yang duduk bersama kami waktu itu di majelis meninggal dunia. Cepat sekali Pak, dunia Pak, cepat sekali. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk bisa melewati semua ujian dan cobaan, baik cobaan syahwat maupun syubhat yang ada di akhir zaman ini, sehingga nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bisa menjawab semua pertanyaan dari Allah. Kullullahu qanitun. Kemudian ada juga yang mentafsirkan qanitun adalah muti'un,
taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Pak, Bu, karena ini banyak yang menganggap di luar sana Allah itu hanya pencipta dan pembuat hukum di langit, tapi Allah tidak membuat hukum di bumi. Ada banyak yang berpendapat seperti itu. Padahal Allah itu pembuat hukum di langit dan juga pembuat hukum di bumi. Gak ada satupun tempat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan semuanya ciptaan Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hukum. Maka jangan sekali-kali ada yang mengatakan Allah itu membuat hukum hanya di masjid. Allah itu membuat hukum hanya di langit. Sedangkan kalau di tempat kerja, kalau di keluarga, kalau di tempat ini dan itu, ya saya yang buat hukum, saya yang mengatur hukum, walaupun hukum itu menyelisih hukum Allah. Maka ini salah. Kita boleh mengatur, kita boleh membuat hukum, tapi hukum-hukum tersebut dalam tanda kutip dan dalam tanda kurung hal-hal yang mubah. Adapun hal-hal yang sudah ditentukan di dalam syariat, yang halalnya, yang haramnya, hukum-hukum hadnya ada ataupun hukum-hukum yang lain yang sudah jelas dalam Al-Quran maupun hadis, maka kita nggak boleh cawe-cawe. Kita nggak boleh ikut campur. Sudah itu ranahnya Allah Subhanahu wa taala dan kita perintahnya hanya taat. Kita perintahnya hanya taat. Kalau hukum mubah tafadhalu, silahkan. Kalau hukum mubah yang nggak ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang haram maupun yang wajib. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, badi'us samawati wal ard. Allah yang menciptakan as-samawati wal ard. Badi' itu artinya pencipta, khaliq. As-samawati wal ard, langit dan juga bumi. Wa idza qada amran, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan sebuah perkara, menentukan sebuah perkara, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wah, ini terkenal sekali, kun fayakun, ada di TV itu ya. Kun fayakun, masya Allah. Fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan sesuatu, berkehendak dengan sesuatu, maka tinggal mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka hal itu saat itu juga akan terjadi. Maka jangan sampai kita menyombongkan diri kita dengan ilmu yang kita miliki, dengan harta yang kita miliki, kekuatan atau apapun itu, karena semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini yang bisa kita bahas dan bisa kita kaji. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan katsiran. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian tafsir pada malam hari ini. Monggo barangkali ada yang tanyakan untuk mengangkatkan tangan. Ada, kita break untuk adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Habis. Maaf Ustaz, di sini saya tadi mau menggarisbawahi tentang hal makro. Nah, di situ tadi Ustadz menyebutkan makro dilakukan tidak dapat apa-apa, dikerjakan dibenci. Yang saya garis bawahi, apakah yang dimaksud dibenci itu termasuk dalam dosa? Dalam arti kalau dikerjakan mendapat dosa, seperti wajib. Kalau wajib kan sudah tentu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan akan dosa. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah. Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan Al-Quran, menjelaskan Islam ini dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada para sahabat umatnya, itu tidak pernah membagi antara wajib kemudian sunnah, nggak pernah dibagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian para ulama membagi hal tersebut. Kenapa? Agar orang-orang tidak salah bahwa hal ini itu bukan hal yang wajib, bahwa hal ini bukan hal yang selalu dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya ada keringanan di dalam meninggalkan hal tersebut. Dan salah satu dari pembagian para ulama, salah satunya adalah makruh. Ketika dilakukan itu tidak mendapatkan dosa tapi dibenci. Tidak mendapatkan dosa tapi dibenci. Apa maksud dibenci ini? Ya dibenci, nggak dapat dosa tapi dibenci. Jadi gimana ya menjelaskannya, Pak? Dosa itu merupakan sebuah konsep yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan. Dengan dosa itu kemudian menjadikan pelaku dosa ini masuk ke dalam neraka. Maka yang namanya makruh, dia tidak mendapatkan dosa. Ketika dia terus-menerus melakukan hal yang makruh, dia tetap tidak mendapatkan dosa, tapi dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bencinya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisa jadi Allah benci kepada orang yang melakukan hal-hal makruh tersebut dengan cara misalkan dikasih
sehat terus, nggak pernah dikasih sakit. Ada seperti itu, Pak. Nah, itu namanya istidraj. Istidraj itu dikasih harta, dikasih kenikmatan terus. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala cinta. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala mengasihani dia, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru mungkin dari perbuatan-perbuatan makruh yang telah dia lakukan atau hal-hal haram bahkan yang dia kerjakan, kemudian Allah terus memberikan istidraj. Bencinya Allah Subhanahu wa taala itu seperti itu, enggak terasa. Memang enggak terasa Allah Subhanahu wa taala itu. Ketika membenci seseorang enggak terasa. Kenapa? Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sabaqat ghadabi, kata Allah. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mendahului kemurkaanku. Jadi Allah itu ketika seseorang melakukan kesalahan, hal-hal yang dibenci, itu tetap akan diberikan rahmat terus, berikan rahmat terus. Tapi sekalinya Allah benci dengan hal tersebut, dilakukan terus, justru itu tidak terasa efeknya. Efeknya nggak terasa. Bisa jadi efeknya mungkin sulit bangun tengah malam, atau sulit membaca Al-Quran atau apa, nggak terasa, sama sekali nggak terasa, biasa saja, nggak ada hukuman yang menyakitkan diri, nggak ada. Ibadah mungkin biasa, sholat ya sholat, tapi hal-hal yang lain yang sifatnya itu mendapatkan kecintaan Allah lebih banyak, lebih besar, itu dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, bisa jadi bencinya Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Demikian ya Pak ya. Ini Ustaz dari ibu-ibu atau mbak-mbak ini. Assalamualaikum Ustaz. Ini ana bukan mau bertanya, tapi mau minta tolong untuk diberikan tips agar semangat menuntut ilmu. Jazakumullah khairan Ustaz. Tips untuk menuntut ilmu. Apa Pak tipsnya ya? Saya dulu ini kisah saja bagi mbak-mbaknya yang masih mondok. Saya dari umum Pak. Kemudian saya nyoba daftar di salah satu pondok di Magetan, namanya Darul Wahyain. Di situ pondok studinya 4 tahun. Studi saya di sana 4 tahun, kemudian ngajar di sana juga 1 tahun dan tempat-tempat yang lain. Waktu saya daftar di sana, saya nggak ada niatan belajar, Pak. Biasa toh lulus SMA nggak ada niatan belajar, nggak ada saya niatan belajar, pokoknya bandel pol, nggak kalah. Sampai di tahun kedua kabur Pak kulo Pak. Saya kabur dari pondok, beneran ini. Saya kabur dari Darul Wahyain, seminggu saya di rumah. Jadi saya kabur jam 2 malam, jam 2 pagi itu saya kabur. Bawa tas carrier 165 liter kalau nggak salah. Itu isinya kitab semua. Kemudian tas ransel di depan ini. Jadi jam 2 pagi saya kabur. Pulang ke rumah 1 minggu di rumah. 1 minggu di rumah. Di rumah yang awalnya orang tua itu sebelumnya saya telepon, "Pak, Bu, aku pengen kabur." aku pengen kabur. Saya mau kabur. Kalau ibu wis gak kuat toh, nah kalau nggak kuat ya nggak apa-apa. Kalau bapak saya, yo nak tak jemput di mana? Kalau bapak saya, ya nak tak jemput, mau dijemput di mana? Kata, enggak, saya pulang sendiri gitu. Sampai di rumah, saya lihat wajah orang tua saya, ibu saya, kok nggak ada seneng-senengnya, kok merengut terus, kok kayak nggak bahagia gitu. Dan ditelepon terus tiap hari oleh Ustadz Rashid Ridho Bashir, hafidhullah ta'ala, ditelepon terus tiap hari. Akhirnya setelah itu saya putuskan untuk balik ke pondok. Bukan lantaran niat belajar, pokoknya balik aja lah, balik ke pondok. Di situ pertama kali saya nginjakkan kaki di situ, waktunya sholat duhur atau sholat asar saya lupa, ketemu sama Ustadz Rashid. Ustadz Rashid gak marah. Ustadz Rashid kemudian gak nanyain kenapa kamu kemarin kabur, gak nanya. Beliau peluk saya, kemudian mengatakan, "Ya bunai, wahai anakku, la tu'id abadan, jangan pernah diulangi." Gitu toh Pak. Setelah itu
saya kayak apa ya, kayak tersentuh hati saya. Kemudian mulai yang awalnya di tahun pertama sampai tahun kedua itu nggak pernah zikir pagi sore saya Pak. Tahun pertama, tahun kedua nggak pernah zikir pagi sore. Baru setelah kabur balik ke pondok, saya nggak peduli tahfidz. Saya nggak peduli tahfidz. Yang lainnya udah mulai tahfidz, yang lainnya udah mulai menghafal. Saya asik dengan kitab zikir pagi sore itu loh, yang Hisnul Muslim itu. Saya asik dengan itu. Pokoknya saya baca semua, disuruh 100 kali saya baca. Suruh berapa kali saya baca di situ pagi sore. Baru setelah selesai zikir itu saya tahfidz. Terus seperti itu, masya Allah. Makanya di Darul Wahyin itu pertama kali yang dibagikan kepada santri itu zikir pagi dan sore, dan saya baru tahu efeknya. Ternyata sampai masya Allah, dahsyat sekali, luar biasa efeknya. Walaupun awalnya itu nggak niat apa-apa, tapi saya asik dengan zikir pagi dan sore yang awalnya hanya baca terus, tiba-tiba saya sudah hafal dengan sendirinya tanpa menghafal, karena baca terus itu hafal dengan sendirinya. Dari itu saya mulai sedikit demi sedikit meningkatkan ghirah atau keinginan menuntut ilmu. Tapi ada beberapa tips yang memang tips itu insya Allah bisa menumbuhkan niat belajar. Pertama, ketahui bahwa ilmu itu sangat-sangat dibutuhkan oleh diri kita ataupun orang lain. Satu ini. Makanya dulu Ustadz Sofi rahimahullah ta'ala, ketika saya ingin lanjut belajar dicegah sama beliau, gak boleh, malah disuruh ngajar. Pengen belajar malah disuruh ngajar. Dari ngajar itu saya tahu, oh iya ya, sebegini pentingnya ilmu itu penting sekali. Sampai orang-orang di luar, misalkan Pak Budi di Lamongan Selatan, jenengan kesana jadi ustadz besar, jenengan Pak. Jenengan kesana jadi ustadz besar. Yang hadir di sini dibawa ke pelosok Pak, ya Allah, masya Allah, dibawa ke pelosok hanya tahu 1 hadis atau 2 ayat saja jadi ustadz besar. Dilulukan, ditanya hukum ini seperti apa hukum. Nah, dari situ kita tahu bahwasanya ilmu ini penting. Dengan mengetahui pentingnya ilmu bagi diri kita maupun orang lain. Yang kedua, kita bisa meningkatkan ghirah belajar adalah dengan cara membaca sejarah-sejarah, kisah-kisah para ulama. Para ulama itu masya Allah, hanya demi menghafal mempelajari tafsir, menghafal hadis, mendapatkan satu ilmu itu loh. Genteng rumah itu diprotoli Pak. Genteng rumah itu diprotoli, dijual. Itu ulama. Sampai ada yang meminum kencingnya sendiri. Kencingnya sendiri diminum karena perjalanan saking hausnya nggak bawa minum, nggak ada uang. Akhirnya kencingnya sendiri diminum. Maka dari hal-hal ini, memahami pentingnya ilmu, membaca sejarah-sejarah kisah para ulama itu bisa menumbuhkan ghirah. Dan yang paling penting adalah berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jalan setiap orang berbeda-beda. Tidak semua orang harus menjadi ustadz, tidak semua orang harus menjadi dai, tapi ada orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih jalan surganya dengan harta, dengan fisik, dengan memaafkan saudaranya misalkan, dengan membantu orang lain misalkan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma sta'amilna fima tuhibbu wa tardoh. Ya Allah, pakailah diri hamba ini fima tuhibbu, di dalam apa-apa yang engkau cintai, wa tardoh, dan apa-apa yang engkau ridhoi, apapun bentuknya nanti, baik dengan harta kita, ilmu kita, atau apapun itu merupakan kebaikan bagi diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya Mbak ya. Kami cukupkan dulu untuk kajian pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara, apabila dalam membawa acara ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah tutup kajian pada malam ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.